Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Nah, meskipun sudah nihilis, ini sebelum ketemu Superman ya, ketemu Superman-nya terakhir. Katanya Nietzsche, nanti tetap ada the last man. The last man ini orang-orang dari kerumunan, orang-orang biasa tadi. Yang ketika Tuhan dimatikan, dia stres. Kenapa? Bingung sekarang dia. Orang yang biasa diatur, sekarang dibebaskan, itu kan bisa stres. Dia mau ngapain bingung. Itu fase krisis. Meskipun tadi kita anggap ini moralitas itu ilusi loh. Agama itu cuma membelenggu kita. Ketika agama benar dibubarkan, moralitas dinihilkan, nanti akan ada the last man, orang-orang yang bingung. Dan ini jumlahnya banyak nanti. Katanya Nietzsche, ini orang-orang pengecut. Tidak berani berpikir sendiri. Tidak berani merumuskan tujuannya sendiri. Karena biasanya manut. Wong dosennya diem aja kok tanya, Pak ada tugas apa Pak mata kuliah ini? Pak, ya nyari penyakit. Iya kan? Wong dosennya nggak ngatur kok mau diatur. Pak, sandalan boleh nggak Pak? Loh, kalau dosennya diem aja nggak usah ditanya. Jadinya lahir aturan, kamu sumpek. Betul. Coba kamu nggak saya bilang-bilang terus sandalan aja, terus dosennya nesu, kok sandalan? Loh Bapak nggak bilang-bilang sih kemarin. Ya kan gitu. Ya salahmu sendiri minta diatur. Itu kelompok the last man. Orang-orang terakhir. Orang-orang pengecut. Mereka ndak bisa disuruh mikir sendiri, nggak bisa. Kalau dibebaskan dia malah tanya, lah terus kita harus ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Ada saran Pak? Ya padahal kamu minta diatur lagi itu namanya. Jadi katanya Nietzsche enggak. Jadilah orang besar. Apa? Bebas dan mikir sendiri. Jangan kayak the last man. The last man itu pengecut. Apa cirinya orang besar yang Superman tadi? Dia bisa menghidupkan, mengikuti kehendak untuk berkuasa. Ini sebenarnya natural kok. Setiap orang itu kalau mau jujur, dia ingin menang, dia ingin berkuasa, dia ingin berkreasi, dia ingin menguasai sesuatu. Itu pasti tidak bisa enggak. Dia ingin lebih dari yang lain, itu pasti. Cuma gara-gara sistem moral yang membelenggu tadi, ini di pressure. Kamu mau apa-apa, siapa sih aku ini? Apa sih levelku ini? Itu kehendak untuk berkuasa, kita pressure. Setiap manusia punya kehendak ini. Setiap orang pingin lebih menonjol. Kalau nggak percaya, setiap kalian kan merasa dirinya masing-masing penting. Hanya saja ketika berinteraksi dengan yang lain, kadang-kadang terus kamu mengkeret. Siapa sih aku? Ini yang dikritik oleh Nietzsche. Ya tetap tunjukkan bahwa kamu itu penting. Pak, nanti saya malah dicueki apa, dimarahi apa, dikritik yang lain. Loh yang lain juga sama, pingin dianggap penting. Kalau orang ngeritik kamu, dia juga pingin dianggap penting. Ayo tanding. Jangan kamunya malah mengkeret. Kalau mengkeret kamu pasti kalah. Kepalamu diinjak untuk dia lebih tinggi. Daripada kepalamu diinjak, kan mending kamu yang injak. Itu maunya Nietzsche begitu. Toh itu ya yang enak kan dorongan kayak gitu dibuang semua Pak. Dibuang semua itu ndak alami, ndak natural. Ketika ndak natural, nanti kayak bahasanya Nietzsche, orang idiot yang ngatur kamu, orang yang ndak kompeten yang ngatur kamu, tambah rusak dirimu. Jadi
ikuti kehendakmu, ikuti cita-citamu untuk berkuasa. Will to power. Ini natural. Setiap orang merasa dirinya penting, merasa dirinya... Kamu nyari ilmu itu kan juga ingin berkuasa. Menguasai teknik tertentu, menguasai kemampuan tertentu, menguasai wawasan tertentu. Pada gilirannya kamu bisa menguasai sesuatu. Itu alami. Jadi jangan minder, jangan mengkerep kalau kamu punya kehendak tertentu. Kejar itu. Itu sifatnya alamiah, katanya Nietzsche. Nah, katanya Nietzsche, dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Semua problem, termasuk problem-problem hari ini, problem agama, sosial, politik, akarnya adalah benturan antara kehendak untuk berkuasa. Biasanya orang mencontohkan kalau pas foto bareng-bareng, itu kan mesti kamu yang dijujuk fotomu dulu. Ketika bareng-bareng foto banyak itu, aku mana ya? Mesti begitu. Jarang yang mikir, temanku mana ya? Kan enggak ada. Kalau pas ada gambarmu loh ya, mesti yang dicari gambarmu dulu. Itu kenapa? Ya karena kamu merasa dirimu penting. Jadi kalau ada temanmu gambarku mananya, alah kamu ndak penting, ndak kelihatan juga ndak apa-apa, kamu kan nggak terima. Jadi itu salah satu bukti bahwa setiap orang ingin dianggap penting. Ya contohnya misalnya kamu ketemu saya di jalan, kamu sudah senyum, ingin nyopo, neng aku lali. Bahwa kamu siapa, kamu sudah siap-siap ketawa tak lewati begitu saja, itu kan kamu manggel. Wah, enggak dianggap penting belas itu Pak Faiz sih. Mungkin karepku enggak begitu sih, cuma kadang ya sengaja. Jadi enggak, itu bukti bahwa ketika enggak dianggap penting kamu kan marah. Jadi ada will to power. Setiap orang pasti punya itu. Pengetahuan juga arahnya untuk kekuasaan, will to power. Senjata arahnya kekuasaan. Apapun arahnya sebenarnya untuk seseorang bisa menguasai sesuatu seperti levelnya masing-masing. Hadis kan bilang kullukum ra'in. Setiap orang pemimpin. Itu nama lain bahwa setiap orang sebenarnya punya wilayah kekuasaan sendiri. Dan setiap orang bangga semakin luas wilayah kekuasaannya semakin senang dia. Antara lain lewat pengetahuan. Baru kita ketemu Superman. Oke. Akhirnya bukan the last man. Kita harus jadi Superman, Ubermans. Jadi tujuan dari kita hidup, dari kita sebagai manusia, itu bukan manusia biasa, tapi manusia super. Jangan salah ya, lebih dulu Nietzsche daripada yang bikin komik Superman itu. Yes, Superman kadang pakai istilah overman. Jadi orang yang vital, penting dan merasa dirinya penting, tegas, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat dalam tanda petik ya. Sedikit, jumlahnya memang sedikit. Superman itu tidak banyak. Jadilah orang yang sedikit. Ada dalilnya di Quran. Kam min fi'atin qalilatin. Yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Jangan jadi kerumunan. Jangan jadi orang yang akeh tunggale. Jadi orang yang spesial. Versi dirimu sendiri. Pak, saya ingin jadi orang istimewa Pak, kayak itu ya sudah wong akeh nek ngono, akeh tunggale masalahnya. Orang istimewa itu versi dirinya sendiri. Kamu akan jadi kawanan kalau ndak jadi Superman. Kawanan itu dia lemah, pengecut, mentalnya budak, manutan, setia kawan. Ada nggak di sini yang setia kawan? Katanya setia kawan itu cirinya orang kawanan, kerumunan.
Ya kalau orang khusus kan biasanya kawannya jarang, dia sendirian. Makanya superhero itu kan penyakitnya biasanya kesepian. Dia sendirian, tapi istimewa. Kamu tinggal milih, pingin punya teman banyak tapi biasa, atau jadi orang spesial. Resikonya kesepian. Nietzsche itu kan juga penyakitnya paling akut kesepian. Oke, Superman itu bebas, meskipun dia tidak immoral. Jangan dianggap Superman terus sakarepe dhewe, ndak. Dia bikin nilai-nilai moral sendiri. Bedanya sama kawanan, kawanan itu dibikinkan orang nilainya. Kalau Superman, dia bikin nilai sendiri. Yang ketiga, Superman itu yang melakukan ya sagen. Orang yang mengiyakan hidup. Orang yang sanggup hidup, menghadapi hidup dalam situasi apapun. Bukan orang yang melarikan diri dari hidup. Susah, ayo. Sempit, ayo. Tetap aku menguasai diriku sendiri. Jadi namanya ya sagen. Di Nietzsche meskipun dia agak ragu-ragu, kira-kira kayak sopo sih Superman itu? Ya paling ya gabungan antara Napoleon sama Goethe, atau gabungan antara Yesus sama Julius Caesar. Jadi mix. Di sini ada kalimat lagi, Superman itu paling tidak ya dia punya ciri gabungan dari seorang seniman, berarti perasaannya hidup, dengan filosof, akalnya hidup, dan orang suci, berarti perilakunya terarah. Itu Superman. Seniman, filosof, orang suci. Perasaannya hidup, mandiri, akalnya hidup, mandiri, dan perilakunya terarah. Tidak ngawur dan tidak diatur-atur orang. Terus Superman itu pasti cerdas. Dia bisa, biasanya orang biasa, orang awam itu melihat masalah satu perspektif. Ngertinya ini yang benar sudah. Tapi kalau Superman dia bisa lihat, oh ini benar. Tapi dari perspektif itu, ini bisa benar. Dari perspektif ini, itu bisa benar. Itu cirinya Superman. Dan Superman tidak mengingkari will to power-nya. Kamu pengen nikah ya? Ya, enggak apa-apa. Memang pengen kok. Kan ada orang pengen nikah ya? Enggak, apa, malu masalahnya. Masa kayak gitu diucapkan. Kalau Superman enggak ada begitu. Makanya Superman itu enggak malu meskipun celana dalamnya di luar. Superman enggak pemalu pokoknya. Maunya apa? Ayo itu. Sistem nilai diciptakan. Kenapa kamu malu? Karena ada sistem nilai di luar dirimu yang ngatur kamu. Sehingga kamu ngalami yang menurutmu dianggap orang lain jelek, sehingga kamu malu. Terus catatan lagi, ini yang agak rumit. Tidak semua Superman itu sama. Cirinya khas masing-masing orang. Nietzsche tidak menyebut ciri, katanya Nietzsche. Kalau saya nyebut ciri, katanya Nietzsche, misalnya Superman itu 1 gini, 2 ini, 3 ini. Nanti kamu ketika ingin jadi Superman, manut ini. Ketika kamu manut, ya bukan Superman lagi. Jadi kalau cirinya nomor 1 Superman itu jujur, yang kedua Superman itu enggak bohong, nomor 3 Superman itu baik hati, Superman itu tidak sombong, Superman itu misalnya ada aturannya begitu. Ketika dibikin ini terus kamu, aku pengen jadi Superman, nomor 1 apa? Jujur. Oh ya, aku tak jujur. Itu sudah tidak Superman lagi. Jadi Superman itu sistem nilainya dia ciptakan sendiri. Loh nanti sakarepe dhewe ndak, karena akalnya sehat, perasaannya sehat, perilakunya sehat. Berpikirnya mandiri, tidak terkotori oleh dogma-dogma, aturan-aturan yang membelenggu selama ini. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Superman? Nah, ini
terakhir. Jadi Nietzsche dengan Superman-nya memberi kita tentang yang lain. Jadi Nietzsche ini sumbangannya banyak. Semua yang saya omongkan tadi. Yang pertama, perspektivisme. Nietzsche orang pertama yang menggugah kesadaran, kebenaran itu perspektif loh. Yang nanti dihidupkan habis-habisan oleh, makanya tadi saya bilang ini transisi dari modern menuju posmo. Orang modern itu masih dengan kecenderungan kebenaran itu tunggal. Yang kedua, bikin orang mandiri. Jadi konsep moralitas budak, moralitas Tuhan dengan baik dan buruk tadi membuat kita sadar jangan mau ditindas orang. Fenomena penindasan itu, penghegemonian itu di level apapun, bahkan di level agama yang kita yakini, itu bukan fenomena yang sehat. Pasti di situ ada namanya ketidakadilan. Itu ajarannya Nietzsche yang kedua menurut saya penting. Yang ketiga, Nietzsche ngajari kita untuk menikmati hidup. Ini yang jarang orang sadar bahwa kita itu hidup cuma sekali. Allah ngasih kita hidup di dunia juga sekali. Nikmati kesempatan ini sebaik-baiknya. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini kan untuk kita, maunya Allah. Ya dinikmati itu. Jadi kita bikin dunia kita sendiri yang menggembirakan. Jangan bikin aturan yang bikin sumpek hidup kita sendiri. Jangan bikin tafsir yang bikin kita pusing sendiri. Arahkan orientasi visi hidup, visi beragama kita ke arah kegembiraan hidup, kesenangan hidup. Itu maunya Nietzsche. Terus, ya, dari Nietzsche juga kita belajar selama ini kita nggak ngapa-ngapain. Kita kayak robot, remote-nya semua yang di sekeliling kita. Bisa agama, bisa adat, bisa tradisi, bisa undang-undang, bisa aturan. Kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kita bangun, kerja, tidur, bangun, kerja, tidur tiap hari itu. Tiap hari kerjaan kita kan besok pagi bangun, ke kampus, nongkrong, ngobrol, WA-an, Facebookan. Kalau kuota habis pulang, tidur, makan, nongkrong, terus ngono. Kita tidak pernah mikir hidup kita sendiri. Kita anggap yang sudah selama ini jalan itulah yang baik. Problemnya di situ. Maka kita jadinya kayak robot. Kita kehilangan will to power. Kita nggak berani keluar dari kotak kita sendiri. Dan yang terakhir, kalimatnya Nietzsche bagus. Jangan jadi bagian dari kerumunan. Tunjukkan dirimu dalam sejarah. Sampai titik ini sebenarnya termasuk saya mungkin tidak akan tercatat oleh sejarah. Ya berusahalah biar sejarah mencatatmu. Jangan-jangan besok sampai level cucunya cucu sudah kehilangan lacak sudah. Kayak apa dulu simbahku, kayak apa sudah hilang. Karena kita tidak penting ternyata. Jadilah orang penting, jangan jadi kerumunan. Kerumunan itu orang banyak. Di antara yang jutaan orang besok demo misalnya di Jakarta itu yang muncul-muncul paling 1, 2, 3. Sisanya sebanyak itu kerumunan semua. Tidak penting. Seandainya kamu ikut ke sana paling ya tadi kerumunan. Kamu dipentungi polisi sampai benjut-benjut. Tidak masuk TV. Iya, tetap yang disorot bangsanya Habib Rizik, bangsanya yang mimpin-mimpin demo, yang orasi. Mbok kamu di sana kecopetan kah opo, sandalmu hilang kah, tidak mungkin diwawancara. Karena kamu tidak penting. Coba Kapolri, sepatunya hilang, itu mungkin diwawancara sama TV. Tapi kalau sandalmu putus, sandal jepit sudah jelek, putus lagi. Pas demo lagi, sopo sing arep ngopeni dirimu. Kita kerumunan ternyata levelnya.
kita ndak muncul. Oke, jam 10 ya. Saya kira itu ya. Terakhir, ini ada beberapa quotes. People don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Masyarakat itu biasanya tidak ingin mendengarkan kebenaran. Kayak yang diomongkan ini tadi, beberapa di antaranya pasti kebenaran. Tapi banyak orang marah kalau dengar ini because they don't want their illusion destroyed. Mereka tidak ingin ilusi mereka, gambaran-gambaran keindahan yang ada di kepala mereka dihancurkan. Kadang-kadang kamu ngeritik sekelompok orang, tidak setuju dengan pandangan grup tertentu. Menurutmu ya wis bener kritikmu, yang salah mereka, dan buktinya jelas yang salah mereka. Tapi mereka nggak mau nerima. Kenapa? Mereka nggak ingin mimpi-mimpinya hancur. Mereka nggak ingin konsep-konsep yang mereka anggap benar hancur. Yang kedua, you have your way, I have my way. As for the right way, the correct way, the only way, it does not exist. Engkau punya jalanmu sendiri, aku punya jalanku sendiri. Sedangkan jalan yang benar, jalan yang paling lurus, jalan satu-satunya itu ndak ada. Ya wis mlaku sesuai jalurmu, saya tak melaku sesuai jalurku. Yang paling benar mana ndak ada. Jalanlah sesuka-sukamu, sesuai tujuanmu, sesuai cita-citamu. And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. Ini bagus. Mereka yang terlihat menari kadang-kadang dianggap gila oleh mereka yang tidak bisa mendengar musiknya. Kalau ada orang nari di depanmu dan kamu nggak dengar musiknya, itu kan kayak orang stres. Kayak orang edan. Itu yang kita sering kritik orang, tapi tidak ngerti latar belakang apa dari pikirannya yang kita kritik. Kita sering mengkritik perbuatan seseorang, tapi kita nggak paham di balik perbuatan itu ada motif, ada kepentingan, ada kebutuhan apa. Dan kadang-kadang kita klaim itu jelek. Kita lecehkan, kita caci maki. Padahal problemnya kita hanya nggak dengar musiknya. Kalau kita dengar musiknya, oh iya ada musiknya, pas tariannya. Hanya kita nggak dengar musiknya saja. Ini Nietzsche nyuruh kita, mbok jangan gampang menghakimi kalau nggak tahu kebenarannya. Terakhir, I'm not upset that you lied to me. I am upset that from now I can't believe you. From now on I can't believe you. Aku ndak sumpek ketika tahu engkau membohongiku. Aku hanya sumpek karena mulai saat ini aku ndak bisa lagi percaya padamu. Oh, itu jeru ya. Ya. Oke, yo nek jeru yo njegura dhewe-dhewe. Diurusi sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya masing-masing. Itu maknanya panjang. Alhamdulillah sudah jam 10 kita ngobrol sama Nietzsche. Ambil manfaatnya. Kalau ini senjata, gunakan sesuai kepentingan. Ya, teorinya kayak tadi ya. Kalau itu senjata ya jangan bunuh nyamuk pakai palu besar. Karena yang bonyok kepalamu sendiri nanti. Jadi gunakan sesuai porsinya, kayak obat. Obat itu harus diminum sesuai takarannya. Kalau kebanyakan jadi racun, kalau terlalu sedikit tidak menyembuhkan. Pahami benar semua horizon pikirannya Nietzsche, termasuk semua pikiran yang lain, pergunakan yang pas untuk hidup kita masing-masing.